Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad Ashifa, NIM 220603113110025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak lingkungan terkait proyek pembangunan stasiun kereta api yang ada di Kota Malang. Nah, terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau yang dikenal AMDAL ini, sebenarnya dari pemerintah sudah mengeluarkan regulasi atau peraturan. Nah, di sini ada dua peraturan dari pemerintah. Yang pertama adalah peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 38 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga nomor 4 tahun 2021. Baiklah, langsung saja. Stasiun kereta api. Pembangunan stasiun kereta api perlu dilakukan kajian AMDAL untuk mencegah dan meminimalisir dampak penting yang berpotensi mengganggu maupun merusak lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021, aktivitas stasiun kereta api diatur pada poin B tentang sektor perhubungan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021, skala atau besarannya dibagi menjadi dua, yaitu UKL-UPL dan AMDAL. Adapun ketentuannya yaitu lahan lebih dari 5 hektar atau luas bangunan lebih dari 10.000 meter persegi, maka wajib menyusun AMDAL, dan lahan kurang dari 5 hektar atau luas bangunan kurang dari 10.000 meter persegi, maka wajib menyusun UKL-UPL AMDAL. Mohon maaf, maka wajib menyusun UKL dan UPL saja. Sedangkan AMDAL maupun UKL-UPL yang digunakan di sini adalah kategori A. AMDAL kategori A merupakan AMDAL dengan lingkup rencana usaha atau kegiatan yang sangat kompleks. Lokasi rencana usaha atau kegiatan yang sangat sensitif serta membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang sangat kompleks. Suatu rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan menjadi kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif lebih dari 9. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Selanjutnya, alasan ilmiah wajib dilakukan kajian dampak lingkungan tersebut adalah karena berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasarana sosial, yakni gas, listrik, air minum, dan telekomunikasi, serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence, dan air tanah. Adapun letak geografis dan rona lingkungan awal dari proyek pembangunan stasiun kereta api ini yaitu stasiun kereta api Malang Kota Baru yang akan dibangun di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Klojen, ini akan berdiri di atas lahan bekas persawahan yang sudah dibeli oleh pemerintah Kota Malang dari warga sekitar. Pembangunan ini adalah bentuk proyek perluasan dari bangunan stasiun sebelumnya yang memang sudah berdiri di sana dengan hanya memiliki satu peron saja. Hal ini terkait upaya peningkatan layanan bagi penumpang dan logistik barang karena stasiun Malang Kota Baru akan menjadi stasiun tersibuk di Jawa Timur dengan melayani seluruh rute di Pulau Jawa. Dibangun di atas lahan seluas 10.231 meter persegi, stasiun ini diharapkan mampu menumpang 5.000 lebih penumpang setiap harinya. Jadi sebenarnya stasiun ini sudah berdiri dari dulu, namun untuk mendukung peningkatan layanan pemerintah, jadi stasiun ini dilakukan perluasan. Yang awalnya menurut data luas stasiun ini kurang lebih 3.000 meter persegi, kurang lebih diperluas hingga mencapai 10.231 meter persegi. Itu tadi adalah letak geografis dan rona lingkungan awal dari stasiun yang akan dibangun di Kota Malang.
Kemudian diagram alir AMDAL. Salah satu cara yang mudah untuk menggambarkan identifikasi mengenai dampak lingkungan suatu usaha atau kegiatan adalah menggunakan diagram alir. Berikut gambar dari tahapan identifikasi dampak lingkungan pembangunan atau perluasan lahan stasiun Malang Kota Baru menggunakan diagram alir pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi beserta penjelasannya. Diagram alir tahap prakonstruksi. Penjelasan dari diagram alir AMDAL tahap prakonstruksi, yaitu diagram alir prakonstruksi menggambarkan tahapan dan dampak sosial selama proses persiapan pembangunan, yakni sosialisasi dan survei, melibatkan komunikasi sosial dan pengumpulan data. Komunikasi sosial mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menangani keresahan sosial yang mungkin timbul akibat rencana pembangunan. Selain itu, spekulasi terhadap harga tanah seringkali muncul selama tahap ini, yang dapat menyebabkan fluktuasi harga lahan. Selanjutnya, proses pembebasan lahan memainkan peran krusial dalam tahap prakonstruksi. Pembebasan lahan mengakibatkan perubahan kepemilikan lahan yang dapat menyebabkan beberapa penduduk kehilangan tanah mereka atau landless. Kehilangan tanah ini dapat berdampak signifikan pada perubahan mata pencaharian masyarakat, yang seringkali berujung pada penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas sebagai dampak sosial yang tidak diinginkan. Selain itu, kehilangan lahan mendorong pembukaan kawasan hutan baru yang bisa mengganggu ekosistem setempat. Pada saat yang sama, pola konsumerisme masyarakat juga mengalami perubahan. Pembangunan dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih hedonistik, yang ditandai dengan peningkatan konsumsi barang-barang mewah dan gaya hidup yang lebih konsumtif. Secara keseluruhan, diagram alir prakonstruksi ini menyoroti berbagai dampak sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi selama tahap persiapan pembangunan. Kemudian diagram alir AMDAL pada tahap konstruksi. Diagram alir tahap konstruksi menggambarkan berbagai aktivitas dan pengelolaan yang dilakukan selama proses pembangunan. Tahap ini diawali dengan persiapan lahan yang mencakup penataan lahan dan pengelolaan material konstruksi. Penataan lahan meliputi kegiatan penataan dan persiapan agar lahan siap digunakan untuk pembangunan. Sementara material konstruksi dipilih dan dikelola sesuai dengan standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengelolaan dan pengendalian dampak tim menjadi fokus utama untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik untuk melindungi tanah dari erosi. Pengelolaan limbah konstruksi mencakup pengelolaan dan daur ulang limbah yang dilakukan selama proses konstruksi, termasuk pemisahan limbah berbahaya dan non-berbahaya dan tidak berbahaya. Pengendalian lalu lintas di sekitar area konstruksi diatur untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dan keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Pemantauan lingkungan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa aktivitas konstruksi tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengukuran kualitas udara dan air dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran yang melebihi batas yang ditetapkan. Selain itu, kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar juga dipantau secara rutin untuk memastikan mereka tidak terpapar bahaya kesehatan akibat aktivitas konstruksi. Selanjutnya adalah diagram alir AMDAL tahap operasi. Diagram alir tahap operasi menggambarkan aktivitas yang dilakukan selama pengoperasian stasiun kereta api. Tahap ini diawali dengan pengoperasian stasiun yang mencakup pengelolaan lalu lintas kereta api dan pengelolaan fasilitas penumpang. Pengelolaan lalu lintas kereta api bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan
perjalanan kereta api, sementara pengelolaan fasilitas penumpang fokus pada penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang nyaman dan aman bagi penumpang, seperti ruang tunggu, toilet, dan area komersial. Selanjutnya, pengelolaan dampak lingkungan menjadi prioritas untuk memastikan operasi stasiun tidak merusak lingkungan sekitar. Ini mencakup pengelolaan sampah dan limbah, di mana sampah dan limbah yang dihasilkan oleh stasiun dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemantauan berkelanjutan juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga. Pemantauan ini melibatkan pengukuran kualitas udara, air, dan kondisi lingkungan lainnya secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi potensi masalah lingkungan secepat mungkin. Dengan demikian, diagram alir ini menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam pengoperasian stasiun kereta api untuk memastikan kelancaran operasional, kenyamanan penumpang, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari pembangunan stasiun kereta api ini. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama dari bidang ekonomi yaitu pertumbuhan perekonomian lokal. Dan stasiun kereta api sering menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal. Kehadiran stasiun kereta api dapat mendorong pertumbuhan bisnis di sekitarnya, seperti hotel, restoran, toko-toko souvenir, dan layanan transportasi lokal lainnya. Ini menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Selanjutnya adalah pengembangan pariwisata. Stasiun kereta api sering menjadi pintu gerbang bagi pariwisata di suatu daerah. Wisatawan yang tiba dengan kereta api tidak hanya membawa pendapatan dari pembelian tiket, tetapi juga menghabiskan uang di hotel, restoran, dan objek wisata lokal. Ini mengakibatkan pendapatan tambahan bagi industri pariwisata setempat. Selanjutnya adalah aksesibilitas dan mobilitas. Stasiun kereta api meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk, baik dalam perjalanan ke tempat kerja maupun untuk keperluan pribadi. Hal ini memungkinkan orang untuk mengakses peluang pekerjaan dan pendidikan yang lebih luas, serta memfasilitasi perjalanan bisnis dan rekreasi. Dampak positif yang selanjutnya adalah pada bidang sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Stasiun kereta api sering menjadi tempat pertemuan dan interaksi antar individu dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Ini menciptakan kesempatan untuk pertukaran budaya, pengalaman, dan pengetahuan antar berbagai kelompok masyarakat. Dampak yang selanjutnya adalah peningkatan koneksi antar wilayah. Stasiun kereta api memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan antar wilayah dengan mudah dan efisien. Ini membuka pintu bagi pertukaran ide, nilai, dan praktik antar berbagai komunitas lokal dan regional yang dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara mereka. Yang ketiga adalah aksesibilitas transportasi publik. Stasiun kereta api memberikan aksesibilitas transportasi publik yang luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan akses transportasi dan meningkatkan mobilitas sosial bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Dampak positif yang selanjutnya adalah pada bidang lingkungan. Yang pertama adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan kereta api sebagai moda transportasi umumnya lebih ramah lingkungan daripada penggunaan mobil pribadi atau pesawat terbang. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil, aktivitas stasiun kereta api dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dampak yang selanjutnya adalah konservasi energi. Kereta api memiliki rasio energi yang lebih baik daripada kendaraan pribadi yang membutuhkan lebih sedikit energi per penumpang untuk perjalanan yang sama jauhnya. Dengan demikian, penggunaan kereta api dapat menghemat energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dampak yang ketiga yaitu pengurangan kemacetan lalu lintas. Dengan memberikan alternatif transportasi yang efisien, stasiun kereta api dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Hal ini dapat mengurangi polusi udara dan konsumsi bahan bakar yang terkait dengan lalu lintas yang macet. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif aktivitas
stasiun kereta api. Yang pertama adalah polusi udara. Meskipun kereta api lebih ramah lingkungan daripada kendaraan pribadi, namun pembakaran bahan bakar diesel pada lokomotif dapat menyebabkan emisi polutan udara seperti nitrogen oksida, partikulat, dan gas rumah kaca lainnya. Yang kedua adalah kebisingan. Operasi stasiun kereta api termasuk kedatangan dan keberangkatan kereta serta aktivitas permuatan dan pembongkaran barang dapat menghasilkan kebisingan yang mengganggu bagi penduduk di sekitarnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu penggunaan lahan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur stasiun kereta api membutuhkan penggunaan lahan yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan konversi lahan yang berpotensi merusak lingkungan alami dan mengancam habitat satwa liar. Dampak negatif yang keempat adalah pengerusakan lingkungan. Proses konstruksi dan pemeliharaan stasiun kereta api termasuk pembangunan rel dan pemeliharaan bangunan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada lingkungan, termasuk erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya vegetasi. Dampak yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Stasiun kereta api sering menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan pada infrastruktur, sumber daya, dan lingkungan lokal. Dari penjelasan yang sudah saya simpulkan, yang sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan atau proyek pembangunan atau perluasan stasiun kereta api wajib dilakukan AMDAL jika besaran proyek pembangunannya itu lebih dari 5 hektar atau lebih dari atau lebih dari 10.000 meter persegi. Sedangkan untuk besaran pembangunan yang kurang dari 5 hektar maupun kurang dari 10.000 meter persegi cukup membuat UKL dan UPL-nya saja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.